Setelah dia balik itu udah lepas tanggung jawab nafkah orang tua. Sekali lagi, Oke. tapi kalau misalnya perempuan itu terus sampai dia nikah. Ada psikologi Islam, kalau misalnya kita belah manusia itu sebenarnya ada dua nih hal yang memang perlu untuk kita penuhin ke pasangan kita. Ada yang namanya gorizah, ada yang namanya hajatul uluhiyah. Dopamin cinta itu dalam pernikahan itu cuman berakhir 6 bulan pertama sampai 1 tahun ya. Sisanya itu benar-benar realitas. Nah, kalau misalnya kita berekspektasi sama pasangan kita berekspektasi sama kita, pasti banyak kecewanya. Nah, maka titipkanlah ekspektasi itu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kamu cari nyaman, lupakan. Dalam pernikahan tuh justru kamu Daging Talks to Learn. Mokondo dalam Islam. Waduh. Berat ya. Kita akan bahas itu hari ini bersama panggilannya Mas siapa nih? Mas Hawa boleh, Mas Alfa boleh. Hawa Panggilan aja, Hawa. Mas Hawa ya. Mas Hawa aja. Bersama Mas Hawa. Mokondo ini yang kita akan bahas adalah jangan berpikir kotor dulu. Mokondo ini adalah mimpi oke, konsisten ogah, disiplin omon-omon. Oke. Jadi Mokondo. Oke. Gitu. Menurut Mas intinya tuh laki-laki yang nggak mau kerja malas, Ya. tapi mau nikah. Gimana menurut Islam? Ya, sebenarnya Mas, sebenarnya Islam tuh ngajarin tanggung jawab dulu ya sebelum menanggung sesuatu yang lebih besar gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dalam Islam tuh ada yang namanya sebelum balik dan sesudah balik. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat Islam itu ngasih tahu kita, jadi syariat pada laki-laki itu tuh harus udah boleh lepas nafkah dari orang tua Oh gitu. pada saat dia selesai balik. Tapi perempuan itu harus terus dinafkahi sama orang tuanya sampai dia menikah. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya punya anak laki-laki namanya Fatahillah Sezadeh, nanti pada saat dia udah balik saya bakal bilang ke dia, "Nak, tanggung jawab ayah saat ini itu udah selesai. Kenapa? Karena kamu udah balik. Dan ayah itu tuh udah nggak wajib lagi nafkahin kamu. Maka sekarang apa-apa yang ayah kasih ke kamu itu adalah bagian dari sedekah ayah. Karena kamu sebenarnya masuk dalam kategori fakir miskin." Anak itu bisa masuk dalam Udah kategori fakir miskin. Nah, ya karena setelah dia balik itu udah lepas tanggung jawab nafkah orang tua. Oke. Sekali lagi, tapi kalau misalnya perempuan itu terus sampai dia nikah. Oke. Nah, jadi sebenarnya laki-laki itu tuh harus udah punya beban tanggung jawab dari dia sebelum balik, ya kan? Nah, semakin besar, nanti dia bakal dapat tanggung jawab yang lebih besar. Nah, nikah itu adalah tanggung jawab level yang tinggi, cukup yang tinggi. Saking tingginya itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an tuh pakai perjanjian yang cuman disebut 3 kali. Yang pertama perjanjian terhadap Allah kepada para nabi, yang kedua perjanjian Allah pada Bani Israel, yang ketiga perjanjian pernikahan. Apa katanya? Katanya itu mitsaqon ghalizo, artinya perjanjian yang sangat besar. Jadi kan tandanya kan pernikahan ini bukan cuma sekedar modal modal itu doang gitu. Ya kan, tapi dia Modal ono doang, doang, tapi dia tuh harus memenuhi semua dia harus menjadi provider bagi istrinya kelak gitu. Nice. Kalau ini menurutku nice banget ya, Kenapa? karena ada juga pandangan seperti ini, Mas. Gimana tuh? Oke. Yang penting kamu nikah aja dulu. Oke, Nanti rezeki belakangan. langsung datang. Oke. Gitu. Nikah ini melancarkan rezeki. Oke. Padahal dia basicnya Heeh. nggak mau kerja ataupun masih anggot-anggotan, Mm-mm. males dan suka rebahan. Oke. Gimana menurut Mas dengan pandangan itu? Udah nikah dulu, yang penting gak berzina. Oke, sebenarnya kalau kita ngelihat pernyataan Mas tadi itu sebenarnya pernyataan Al-Qur'an. Oke. Dan nikahkanlah di antara kalian orang-orang yang sudah mampu untuk menikah, gitu kan? Mampu Untuk menikah. Nah, Mampu. tapi nah itu dia yang dipotong. Tapi yang diambil kebanyakan sama para mokondo ini itu cuman apabila dia menikah maka Allah akan mengayakannya. Padahal di ayat sebelumnya itu nikahkanlah di antara kalian orang-orang yang memang mampu untuk menikah. Nah, kalimat mampunya ini yang menjadi sorotan sama para ulama, mampunya semana gitu kan ya. Tapi yang jelas kalau misalnya kita ngomong mokondo tadi, tentunya kalau cuma modal itu doang, ya tentunya bukan masuk kualifikasi dong. Nah, kalau kita ngelihat Islam itu kan meletakkan laki-laki itu sebagai qawam, Mas. Qawam itu artinya, kalau dari kata qoma yakumu artinya orang yang berdiri. Ada khiyam itu artinya kemah. Nah, untuk bisa membuat kemah itu berdiri itu butuh pasak. Nah, pasak itu qawam. Jadi kemah itu boleh goyang kanan, goyang kiri, ke depan belakang, tapi
tasak itu harus tetap kokoh. Oke, Nah, maka oke. yang dibutuhin orang untuk nikah itu tuh bukan cuman finansial doang, tapi mental juga, kebijaksanaan juga, komunikasi juga, emosi juga, dan lain Oh. sebagainya. Jadi dalam Islam itu juga diajarkan ya, Di dalam Islam harusnya diajarkan mental itu juga harus mentalnya, kuat, benar, bukan financial doang. bukan finansial doang. Ataupun mental doang tapi nggak punya financial, gimana tuh? Eee, nah, finansial ini, para ulama itu ngebatasin banyak hal. Kayak Oke, misalnya itu masuk ke dalam urf, yaitu kebiasaan. oke. Jadi kebiasaan, orang yang kita nikahi itu harus mampu kita provide. Jadi Ah, kalau misalnya kita kalau kita, nikahin orang yang levelnya itu 10 nih misalnya, terus level kita 3, kalau kita berani untuk ngambil yang level 10 ini, berarti kita berusaha untuk ke mem-provide level kebiasaannya dia. 10. Soalnya kalau kita ngelihat, hitam putihnya aja ya, boleh apa enggaknya ya, sebenarnya laki-laki itu kalau cuman untuk menyelesaikan kewajibannya aja, itu Mhm. sebenarnya cuman, ngasih 3 ini, yaitu pakaian, Pakaian, makanan, makanan, dan tempat tinggal. tempat tinggal. Tapi ini nggak dispesifikin apa. Oh. Terus, para ulama bilang bahwa itu tergantung urfnya seseorang yang kita nikahin, Mmm. gitu. Oke, ini menarik, ini makin menarik. Jadi bisa dibilang financial itu mapan ya? Mapan begitu ya? Oke, Mapan ini harus udah punya rumah dulu. oke, Mapan ini kan beda-beda nih, Mas. iya, Ada orang mapan tuh yang penting udah punya pekerjaan, mhm, yang penting ada tempat berteduh, kontrakan juga nggak apa-apa. mhm Ataupun mhm, mapan ini harus udah punya rumah, harus punya kendaraan, minimal motor atau gimana? iya, jadi mapan itu kalau kata guru saya itu namanya, itu seperti papan, mapan itu kayak papan, dia itu ajek Mmm. ajek, jadi dia tidak bisa, goyang kanan atau goyang kiri. Nah, eee, jadi kalau misalnya orang yang mapan itu bisa diibaratkan, eee, kalau dia ketimpa ketimpa musibah, ketimpa masalah, dia tuh, enggak uring-uringan, itu Mmm. mapan. Tapi mapan ini kan, relatif nih, ada banyak nih, ya kan? Nah, kalau dalam Islam, Mas, itu bisa, ada psikologi Islam, kalau misalnya kita belah manusia itu sebenarnya ada 2 nih, hal yang memang perlu untuk kita penuhin, eee, ke pasangan kita. Ada yang namanya gorizah, ada yang namanya hajatul udhawiyah. Apa itu? Hajatul udhawiyah itu adalah sesuatu yang kalau nggak dipenuhin dia bakal mati, kalau Mmm. gorizah itu sesuatu yang nggak dipenuhin dia bakal galau. Nah, contoh Contohnya? misalnya nih, hajatul udhawiyah itu terbagi menjadi 3, yaitu makan, minum, Oke. kalau kita nggak makan kan nggak minum mati kan ya. Mati, Terus tidur tidur, tidur, berarti terus tempat tempat tidur, tempat tidur dan pakaian, BAB BAB. Oh, harus ada BAB, tempat buang air? iya. Nah, ini kalau misalnya manusia nggak punya ini, ya dia bakal mati, ya kan. Oke. Nah, aku, sedikit cerita ya, Mas, ya. Aku sebelum nikah, aku tuh cerita sama istriku, eee, "Sayang, kamu harus tahu apa itu masalah." Dan masalah, aku kasih tahu ya definisi aku nih ya, adalah sesuatu yang kalau kita dapetin itu, kita bisa mati. Apa Mmm. itu? Yaitu kalau kita nggak bisa makan, yang kedua, kalau kita nggak bisa tidur, dan kalau kita nggak bisa BAB. Hak asasi manusia lah ya. Iya iya iya. Oke. Nah nah, sekarang kalau kita misalnya ngelihat irisannya, ya kan, eee, kalau aku bilang ke istriku, "Kalau misalnya kamu masih bisa makan, kalau kamu masih bisa tidur, dan kamu masih sehat, masih bisa BAB," tandanya kan ya, itu tandanya itu bukan masalah, karena itu nggak buat kamu mati. Tapi kan Mmm. masalahnya pernikahan kan, standarnya beda-beda nih setiap orang, ya kan. Ada yang harus, makannya harus kayak gimana, Mmm. terus rumahnya harus kayak gimana, terus, fasilitasnya harus kayak gimana, Nah, itu yang beda-beda sebenarnya tuh. beda-beda tuh, itu yang Heeh. beda-beda. Nah, tapi secara default aku bilang ke istriku, eee, "Ini bukan masalah, Oke. selama kita masih hidup, ya kan, itu bukan masalah." Karena Rasulullah juga pernah ngabarin gini, Mas, sesungguhnya kalau misalnya seorang mukmin itu bangun dalam keadaan sehat, kemudian ada atap di atas rumahnya, ya kan, kemudian dia masih punya makanan hari itu, maka dia adalah orang yang paling bahagia sedunia. Rasul Allah. bilang begitu. Nah, sebenarnya yang membuat Allah. kita jadi seolah-olah punya masalah itu sebenarnya apa sih? Karena standar kita sendiri Oh. standar kita sendiri. Nah, aku bilang ke istriku, kewajiban aku sebagai seorang suami itu memenuhi semua itu. Kewajiban kamu, kalau misalnya aku belum bisa menuhin semua itu, ya udah bersabar sama apa yang memang aku bisa kasih ke kamu. Nah, Allah. ini jadi tugas Menarik banget. pokoknya, laki-laki nih. Nah, ada tugas, sampingannya laki-laki, Mmm. yaitu memenuhi gorizahnya. Mmm. Gorizah kalau bahasa Indonesia itu artinya, Galau, iya benar, yang kalau naluri. misalnya kita nggak penuhin, dia bakal galau. Contohnya, Tapi dia nggak bakal mati, nggak mati, nggak cuman mati. galau aja. Ada 3. Yang pertama, Tas tas.
Iya, salah satunya. Tas, Bener, terus apa lagi tuh? Tas, jalan-jalan, jalan-jalan, kendaraan, kendaraan, itu mobil. bener banget. Nah, goriza itu terbagi menjadi 3. Namanya gorizatun nau, yaitu apa? Naluri untuk mencintai. Kan kita semua kita bisa mencintai barang, kita bisa mencintai hewan, kita bisa mencintai sesuatu kayak gitu kan. Ini kalau nggak dipenuhin, kita bisa galau. Tapi nggak bakal bisa buat kita mati. Nggak mati tuh. Yang kedua itu gorizatul bako, naluri eksistensi. Kita tuh harus kasih eksistensi untuk istri kita. Oh, Buat harus dia eksis gitu. eksis. Manusia kalau nggak eksis itu stres. Oh. Nah, salah satu eksis bagian tuh dari eksistensi itu adalah kalau misalnya aku hardik Mas nih, katain Mas, itu buat Mas suka apa enggak? Enggak kan? nggak suka. Enggak suka. Nah, itu adalah bagian dari, jadi orang tuh secara natural tuh pengen dipuji, I pengen see. dihormatin, pengen Oke. dihargain pendapatnya. Oke. Itu tapi kalau misalnya nggak dihargain pendapat kita mati nggak? Enggak. Enggak kan? Ya Cuman cuman galau galau aja, aja. kesel aja Oke. gitu kan. Terus yang ketiga adalah gorizatu tadayun, yaitu hubungan naluri untuk kita bersandar sama sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan kalau di pembahasan psikologi Islamnya. Nah, tapi kalau Tuhan, kalau misalnya kita lihat nih ya, kita pergi ke pelosok-pelosok misalnya Bang, terus kita ngeliat di sana belum ada orang yang nyebarin agama. Nah, kira-kira orang-orang di situ bakal nyembah apa? Bakal nyembah sesuatu yang dia kira besar. Kalau di hutan nih, di tengah-tengah hutan itu ada pohon yang paling besar. Sembah Sembah pohonnya. pohonnya. Kalau di laut nih, dari laut kita dapat makanan, kita bisa hidup. Sembah laut itu, di gunung kayak gitu kan. Nah, itu tandanya apa? Tandanya manusia itu sebenarnya bergantung. Dia tuh bergantung sama sesuatu yang lebih besar dibandingkan diri dia. Oke. Nah, laki-laki itu harus memenuhi 3 ini juga. Kita harus kasih cinta ke dia, kita harus kasih eksistensinya dia. Istilahnya memuji. Iya, kita memuji, ngasih A, B, C, D ya yang dia mau gitu kan. Sama ngasih tahu bahwa kamu itu harus bersandar sama sesuatu yang besar. Oke. Kalau kita jatuhnya ke Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, dua-dua ini tuh harus bisa difasilitasin ke istri kita supaya istri kita tuh hidupnya sejahtera. Masya Allah. Ya gitu. Jadi dalam Islam tuh sedalam itu lah guys. Jadi bukan dalam Islam tuh asal nikah aja gitu, bukan asal yang penting gak zina leh gitu nikah. Wah, jadi ternyata banyak halnya memang membahagiakan wanita itu penting gitu ya. Nah, tapi apa batas-batasnya? Mungkin gara-gara nanti dengerin ini banyak cowok-cowok, aduh aku nih jadi gak bisa nikah nih, padahal aku udah kerja, tapi gajiku masih UMR atau gimana. Aku belum bisa beli kendaraan, aku belum bisa punya rumah. Menurut Mas gimana? Oke. Nah, enaknya dalam Islam tuh begitu Mas. Apa yang wajib itu tuh udah diatur. Oke. Sisanya itu adalah bagian dari sunnah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita tanya ya, apakah kendaraan itu sesuatu yang wajib bagi suami untuk fasilitas istri? Enggak. Oke, berarti nggak wajib ya guys. Rumah itu wajib gak sih? Enggak. Rumah Yang wajib itu adalah tempat tinggal. tempat tinggal. Oh, punya nggak wajib. Punya nggak wajib. Tapi kan bisa ngontrak Bisa gitu. ngontrak, Dengan bisa ngontrak udah bisa tinggal tidur itu udah melaksanakan kewajibannya. Kewajibannya benar banget. Oke, berarti nggak harus punya rumah. Nggak harus punya dulu. rumah. Kalau kendaraan pun kalau masih rezekinya motor ya motor. Motor benar. Kalau bisa dapat mobil. Mobil. Tapi kalau udah dapat mobil masih pengen Alphard gitu. Suaminya belum mampu jangan dipaksa Jangan gitu dipaksa, ya. bener banget. Oke, jadi perempuan juga harus mengerti suami. Tapi kalau dia galau, aku kan maunya Alphard, kenapa dikasihnya Brio misalnya? Oh, berarti itu salah milih dia. Aku sebagai orang yang ini ya, sebagai orang yang udah nikah gitu ya. Iya. Sekarang pernikahanku jalan ke 5 tahun. Aku sebelum milih istri itu aku tanya dulu ekspektasi. Dari awal. Iya, dari awal harus tanya dong. Masa iya kita tiba-tiba nikah, kan enggak dong? Betul. Itu bukan pacaran berarti ya. Itu bertanya itu bukan pacaran. Bukan pacaran. Aku ta'aruf dan Ta'aruf. yang memfasilitasi ta'aruf aku itu Ustadz Felix. Ustadz Felix. Siau. Respect Ustadz Felix. Sudah bikin Mas ini udah punya jodoh. Dan Mas ini nikahnya nikah muda ya guys. Ternyata dia lebih muda dari saya dan bininya pun lebih muda dari saya. Jadi luar biasa nih. Ini pengalaman orang yang nikah muda dan punya pemikiran yang sebegini dalam gitu. Oke. Nah, coba aku terusin ya. Jadi pas aku ta'aruf sama istriku tuh aku tuh nanya. Jadi bedanya antara ta'aruf sama pacaran tuh, kalau ta'aruf itu kita udah tahu goals kita pengen nikah. Jadi yang diomongin itu adalah sesuatu yang memang serius menuju pernikahan tuh apa. Misalnya kamu punya penyakit apa enggak, ekspektasi kamu nanti pas kita berumah tangga itu tinggal di mana, kamu berharap
aku memfasilitasi kamu berapa juta dalam satu kayak gitu, itu udah serius nih. Tuh, ta'aruf tuh sedalam itu ya guys. Bukan ta'aruf itu kata orang, wah ini beli kucing dalam karung kan suka Bukan. kayak gitu kan. Bukan. Komen, oh ini beli kucing dalam karung nih. Nanti kamu kalau ta'aruf gak kenal orangnya, tahu-tahu jadinya cerai atau apa. Ta'aruf itu ternyata lebih detail dari pacaran. Ya, karena sebenarnya kalau kita masuk ke bab ta'aruf, kita tuh berusaha untuk objektif dulu Mas, sebelum kita tuh ketiban rasa. Karena kalau kita lihat ya, manusia itu kan adalah makhluk yang punya rasio tapi dikendalikan sama rasa. Tanya aja deh, berapa banyak barang yang kita beli itu sebenarnya gara-gara ke-trigger rasa, bukan ke-trigger ini. Bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Tapi hanya keinginan. Keinginan. Karena yang bikin kita ini gak bahagia karena kebanyakan keinginan, padahal itu bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Iya, ngeliat orang ini pengen. Ngeliat orang ini pengen. Nah, aku tuh udah ngukur istriku tuh kebutuhan dalam sebulan tuh berapa. Terus aku ngelihat aku bisa apa enggak. Gitu. Bahkan waktu aku konsultasi ini nih ke umiku, ke ibu aku, umiku tuh bilang katanya, kalau bisa kamu cari yang lebih rendah lagi. Lah, kenapa Umi gitu katanya? Iya, karena karena secara psikologi orang itu lebih mudah untuk naik dibandingkan dia akan susah untuk turun. Iya. Orang yang terbiasa naik Alphard misalnya, naik Brio kan pasti akan sakit ya. Iya kan? Tergantung sih, ada juga Ada cewek juga cewek yang karena cinta atau apa, bener. ikhlas. Kalau aku yakinnya berapa Mas? Itu cuma 3 hari pertama. Sisanya dituntut. Aduh, berarti ini balik ke prinsip saya kalau saya lagi ngomong sama tim saya. Oke, benar tuh. Ketika kamu misalnya gajinya 5 juta, cari cewek yang gajinya 4 juta Gitu. Iya, nggak jauh-jauh atau banget. jauhnya 3 juta. Kalau Benar. kamu gajinya 7 juta, cari perempuan atau istri yang gajinya 5 juta. 5 Karena juta. menurutku ketika kamu nikahnya sama yang lebih tinggi, Iya. mungkin kalau cinta-cinta di awal iya, tapi Iya. after itu kan ini kan nikah bukan sekedar cinta doang ya, ada Betul. ekonomi, finansial, Betul. mentalitas, pemahaman Betul. agama, Iya. dan gimana menakodainya. Wah, ini different level lah. Different level, benar banget. Dan katanya dopamin cinta itu dalam pernikahan itu cuman berakhir 6 bulan pertama sampai 1 tahun ya. Sisanya itu benar-benar realitas. Bener ya, Im? Iya. Wah, Wah, pada nganggut. ngangguk. Yang udah menikah pada ngangguk. Wih, berarti lu Iya. udah gak cinta ya dopaminnya ya. Makanya aku bilang podcast sama banyak teman-teman aku ya kan. Terus aku bilang di podcast itu aku bilang nikah tuh nggak worth kalau hanya untuk hubungan biologis. Nikah itu akan jadi worth it itu ketika kita niatin untuk ibadah gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat era sekarang ya Bang ya, kalau kita ngelihat era sekarang nih, nikah menjadi semakin gak worth. Kenapa? Karena udah ada cyborg ya kan, udah ada AI. Di Cina tuh udah kayak gimana tuh? Jadi kita udah bisa pasang. Jadi nikahnya sama AI kan Iya, sekarang. udah. Bahkan kalau di Jepang tuh Jepang ada nikah udah, sama ya bener. robot. Robot bener. Wah, itu lebih. Tapi itu dosa kan, Mas? Iya, kalau dalam pandangan Islam ya dosa. Tidak menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah. Oke. Nah, gimana kalau seperti ini? Gimana tuh? Kan Mas menikah. Istri Mas ini tipikal yang di rumah atau yang kerja? Oke. Sekarang istrinya Sekarang istriku tipikal yang aktif banget. Dia pengen keluar. Sama dong? Sama. Oh, sama. Nah, gimana caranya? Ini bukan buat aku doang ya. Oke. Jadi sebenarnya istri itu dia harus di rumah atau bekerja. Walaupun aku udah punya jawabannya, tapi aku pengen tanya menurut Mas. Oke. Ya, kalau ditanya boleh atau enggak, Islam itu sangat fleksibel, Mas. Fleksibel. Islam tuh kasih batas-batas yang sangat-sangat bisa kita otak-atik, bukan otak-atik ya. Sangat-sangat bisa kita tuh menyesuaikan gitu. Dan ada banyak banget contoh sahabiah yang dia itu bekerja. Salah satunya Khadijah radhiyallahu anha kan, beliau kan kerja tuh. Bahkan istri dia Nabi punya Muhammad ya itu ya. dia punya 1/3 kekayaan di Mekah. Dan Nabi Muhammad 1/3 kekayaan di Mekah. Berarti 30% kekayaan kota Mekah itu punya Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dibilang Siti Khadijah ini lebih kaya dari Nabi Muhammad. Bener. Allah. Bener. Sedangkan Nabi kan yatim. Jadi Khadijah itu adalah pengusaha besar dan Rasulullah ada karyawannya kan. Jadi sebenarnya kalau Islam bilang bahwa perempuan itu sebenarnya boleh menikah, boleh bekerja, boleh bekerja. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh ketika pekerjaannya istri itu tuh menjadikan dia nggak punya adab terhadap suami. Dulu di awal-awal aku nikah, Mas, ini aku cerita, di awal aku nikah karena aku tuh punya prinsip istri terus di rumah, itu pernah aku cobain tuh. Udah kamu di rumah aja selama 1 tahun. Dan dia stres. Dan konflik kita banyak. karena karakter orang kan beda-beda ya kan. Gak konflik semua kita orang banyak. bisa mainkan di rumah. Bener nggak bisa stres. Istriku gitu, mamahku gitu juga. Ya. Bukan tipikal yang
Bener. Kan ada istri tuh kayak orang bilang ibu rumah tangga aja dulu. Bener. Tipikalnya memang dia suka bekerja, Ya. suka berkarir. Berkarir. Iya. Dan aku bilang, "Oke, aku ngerasa kayak kita tuh nggak cocok nih kalau misalnya kamu tuh di rumah aja." Padahal aku bilang di awal-awal sih oke, karena kan masih dopamin, "Iya, iya sayang, iya sayang." Iya, iya, Tapi iya. semakin lama, ini bukan aku pengen lepas nih gitu kan. Keluarlah Keluarlah dia ya kan. the realnya, The realnya the real gitu. dirinya nih. Bener. Yang mungkin 6 bulan masih bisa Nggak ketutupin. tutupin, bener. After 6 bulan tuh semua udah Semua udah kelihatan, kelihatan, gamblang. bener. Oke. Terus aku bilang, "Oke, kalau kamu pengen nikah, aku izinin nikah. Tapi ingat, setiap kamu kalau kerja. sorry. Kalau kamu pengen kerja, aku izinin untuk kerja. Mhm. Tapi ingat, penghasilan kamu dari kerja itu bukan untuk nyaingin aku." Itu dalam. Iya, saat itu. Itu dalam. Yang Penghasilan kamu bukan untuk nyaingin aku. Itu dalam. Walaupun nanti penghasilan kamu bisa jadi lebih besar, Allah. ya kan? Tapi Berat untuk apa? lagi. Tapi untuk support kegiatan dakwah kita. Karena gini Mas, jadi kan kalau kita pengen ngelakuin sesuatu itu kan kita harus tahu goals-nya apa ya, tujuannya apa ya. Oke. Dan bagi aku menikah itu goals-nya adalah punya 3 hal, sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kita bisa dapat ridhonya Allah. Jadi kalau misalnya dengan menikah justru itu membuat kamu congkak, membuat kamu nggak respect sama aku, Itu lebih yang baik berat. nggak usah. Lebih baik nggak usah aku bilang. Lebih baik nggak usah Dan kerja. nggak usah kerja dan aku akan bilang kamu untuk nggak usah kerja. Tapi kalau kamu kerja dan berpenghasilan dari situ, kemudian hasilnya itu buat kita semakin taat sama Allah, semakin banyak orang yang memang kita bisa bantu, nggak apa-apa kerja. Aku bilang begitu ke istriku. Wah. Dan itu juga kan Berarti cukup tegas nih ya. Jadi sama istri harus sedalam ini nih deep Iya. talk-nya. Iya. Karena memang ketika istri itu hartanya lebih banyak, Iya. itu agak-agak gimana ya Mas ya? Bener. Berasa kan bener. laki-laki itu kayak karena aku banyak banget ngeliat dari studi kasus gitu ya. Iya. Wah, ini gimana ya kalau istri bakal Ngadepin. lebih banyak? Bener. Karena perempuan tuh kan gampang ini juga Mas, gampang apa ya? Fluktuatif banget emosinya. Tiba-tiba nanti emosinya lagi di atas, Heeh. tiba-tiba keluar ucapan Banget. yang kayak kamu nggak lebih dari aku ya. Wah, itu Bener. laki-laki gimana tuh Mas? Bener. Berat banget loh nerima itu. Mhm. Dan banyak juga perceraian terjadi karena itu loh. Ya. Nah, makanya Mas, balik lagi kalau misalnya kita ngelihat rumah tangga, itu tuh kita harus set goal-nya apa. Kalau aku sebenarnya sederhana, kalau misalnya istriku udah mulai begitu, walaupun nggak pernah ya, istri kalau misalnya udah seperti itu, aku bakal bilang, "Emang tujuan kamu cari uang untuk apa?" Allah. Sesederhana itu. Kan kita punya tujuan nih, ya kan? Ya udah Iya. kalau misalnya nggak sesuai dengan tujuan, mending nggak usah gitu. Oke. Tapi sebenarnya kayak suami tuh boleh nggak lihat saldo istri atau istri lihat saldo suami gitu? Menurut Nah, Mas kalau gimana? kalau aku sih sebenarnya sederhana, Mas. Aku kalau dibilang boleh atau enggak, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya di kasusnya aku bahkan menitipkan seluruh hartaku ke istri. Jadi kalau misalnya lihat semua aset yang aku punya itu semuanya atas nama istriku. Aku bilang aku nggak Oke. pengen punya urusan sama harta ya. Aku pengen berkegiatan. Keren. Tapi kalau istri, Kalau hartanya istri, kalau hartanya istri ya buat istri. Tapi istriku deh, nah aku ngomong begitu dengan state di mana istriku tahu bahwa aku adalah suaminya dan dia udah komitmen untuk support aku. oh, jadi hartanya jadi bareng. Hartanya jadi bareng. Oh, jadi dia kerja, Mas kerja sama-sama digabungin. Digabungin. Oh, gitu. Dan kalau misalnya Mas tahu Ustadz Felix itu tuh yang penghasilannya yang paling besar itu sebenarnya datang dari Ustadz Felix apa dari Ummu Alilah? Saya dari Ummu Alilah. Dari istrinya. Dari istrinya. Dan karena kita Oke. diperantarain, nah ini enaknya gini Mas, kalau misalnya kita tuh nikah kemudian ada perantara, ada gurunya, kita tuh bisa konsul ketika kita punya masalah apa-apa. Nah, aku tuh cerita banyak sama Ustadz Felix terkait apa yang memang kita set dalam hidup kita. Dan aku karena memang udah lama sama Ustadz Felix ngarahin istriku tuh untuk tahu, untuk support aku seperti Ummu Ailah support Ustadz Felix gitu. Oke. Karena memang di era sekarang tuh lama-lama perempuan lebih banyak penghasilan daripada laki-laki. Bener, Iya kan? bener. Karena barang perempuan lebih gampang Lebih banyak, laku. bener. Terus kalau bikin produk juga lebih Mhm. ya memang perjuangan laki-laki tuh harus bener-bener ikonik banget baru dia bisa lakunya nyanyiin perempuan. Bener banget. Tapi satu sih Mas, yang menurut aku ini nggak mungkin bisa digantikan oleh apapun ya. Oke. Jadi yaitu pride. Bagi laki-laki itu adalah pride. 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 Oke. Jadi kalau misalnya aku bilang kalau kamu ngerendahin egoku, ngerendahin aku udah nggak bisa nerima itu. Dan Jadi tahu nggak? kalau maksudnya nggak nerima tuh kamu Mas akan ceraiin gitu. Iya.
Aku sebenarnya nanti kita bahas kan ada tema perceraian nih, Oke oke ya kan? oke. Nanti ada bab perceraiannya. Nah, aku tuh, bilang ke istriku, nafkah itu harus dari tangan suami. Nah itu gimana tuh? Kalau duitnya digabung gimana caranya misahin nafkah suami sama istri? Oh, ini gini. Jadi aku kan kerja, Oke aku punya uang nih, oke. uangnya itu untuk nafkah. Nah, nafkahnya nafkah-nafkah Ah, pokok, makan, makan, tempat tinggal, pakaian, pakaian, segala macam gitu iya, kan. Dia kerja, ya oke, kan, dia punya uang, ya mhm, kan. Dia bilang, "Ini bagusnya untuk apa, Ayah?" Ya kan, "Oh, kita belum kunjungan ke orang tua, beliin orang tua ini yuk, umrohin orang tua yuk." Nah, oke untuk hal yang seperti itu. Nah, oke jadi, untuk masalah nafkahnya itu laki-lakinya, oke, karena paham, itu adalah kewajibannya. Nah, oke, apabila istri itu support suami atau enggak suatu ketika misalnya bayangin, laki-lakinya sakit nauzubillah atau enggak di-PHK, mhm tapi istrinya yang kerja nih, mhm, ya kan. Istri tuh harus tahu posisinya bahwa apa yang dia kasih ke suami, yang mhm. dimakan sama suami, itu bagian dari sedekahnya dia, atau enggak bagian dari, Oh, ihsannya dia, kebaikannya dia. Jadi, oke oke, jadi posisinya itu bukan aku lebih unggul, tapi mmm, siapa yang paling banyak, berkontribusi atau enggak mendapatkan pahala dari pernikahan ini ya, gitu. oke, Jadi kalau misalnya pandangannya adalah untuk mendapatkan pahala, itu beda nanti dorongannya. Kalau dorongannya Allah. untuk kayak, "Nih gue lebih banyak," itu kerasa lah pas, paham Iya kan iya maksudnya? iya iya iya. Wah ini seru banget sumpah, ini aku di podcast ini pertama kali nih aku bahas ini. Mhm, Dan mhm, ini pembahasan semakin menarik karena mewakilkan banyak Gen Z, mhm, milenial yang sekarang nikah kan. mhm, Permasalahannya kan selalu berkutatnya kayak gini, bener. tentang harga diri, Iya, ngerasa nggak dihargain dan lain-lain gitu. Jadi mhm, menurutku, eee, mungkin mungkin ya, mhm, bagaimana menurut Mas ketika, eee, kan misalnya sebelum nikah dia tahu laki-lakinya nih mampu ini segala iya, macam. Tahu-tahu pas nikah tadi ada ujian, iya, tapi ujian ini lama. mhm. Nah itu gimana? Ujiannya misalnya sakit gitu ya? Sakit Mhm, ataupun memang tiba-tiba emang kerjanya semua yang diusahain bangkrut gitu. bangkrut. Peran bagi si istrinya Peran ngapain? sebagai istrinya, dia kan akan makin lama kalau misalnya kejadian cuma 3 bulan, 6 bulan oke, tapi sampai 2 tahun, 3 tahun gitu. Iya, iya, sebenarnya Apa suaminya salah karena, "Oh kamu harus nyari sampai untung lah," atau gimana? ya. Jadi, Mas, kita tuh harus tahu bahwa, eee, Islam itu tuh sangat sangat, fleksibel sekali lagi dan Oke gini, agama agama itu diturunin itu bukan untuk menjadi penghambat, tapi untuk menjadi, solusi. oke. Rasul tuh pernah bilang bahwa, "Yassir wa la tu'assir," mudahin dan jangan persulit. Mhm. Kalau misalnya kita ngelihat ada seorang suami yang dia tuh, susah. Nah, terus kemudian istrinya mampu untuk bersabar, bersabar itu bagus. Tapi kalau misalnya istrinya itu, nggak mampu untuk bersabar terhadap, kondisi suaminya, itu sebenarnya diperbolehkan juga untuk cerai. Boleh-boleh aja, Oh. Oh boleh-boleh boleh? aja, boleh. Maksudnya suaminya yang cerai atau istrinya? Istrinya menuntut khulu, menuntut untuk Oke. cerai itu sebenarnya boleh aja. Oh berarti kalau yang dibilang di luar tuh katanya cuma suami yang boleh talak, ternyata istri juga boleh? Nah, kalau istri itu punya khulu sama fasakh kalau nggak salah. Jadi dalam Islam itu, laki-laki punya bagian untuk cerai, perempuan punya Mhm. bagian juga untuk menuntut cerai. Oke Laki-laki itu ada yang namanya talak dan itu sampai 3 oke. kali kan. Kalau khulu itu artinya dia ngembaliin maharnya sebagai gugatan, "Aku Mmm, udah nggak cocok sama kamu nih, aku udah nggak sesuai sama kamu nih." boleh juga itu? Itu juga boleh atau datang ke pengadilan pengadilan. Nah, bilang bahwa, "Aku punya masalah sama suamiku, karena, suamiku tuh nggak ngasih nafkah batin." Itu juga bagian dari kewajiban Mmm, seorang, suami kan. oke, Kalau suaminya sakit dan nggak memberikan nafkah batin itu sebenarnya boleh diperbolehkan untuk juga. iya, untuk, bercerai. Tapi, Mmm, sekali lagi di antara pilihan itu, di antara, boleh atau nggak boleh itu kita punya pilihan. Kita mmm, boleh memilih untuk bersabar sama seperti sabarnya, Nabi, Ayub, istri-istrinya Nabi Ayub sama Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub kan dulu oh kaya banget iya tuh, kayak ya banget habis kan? itu jatuh, Terus jatuh, sakit, heeh, terus ada satu istrinya, yang bilang katanya, "Wahai Nabi Ayub, doa deh gitu, kamu kan nabi pasti akan dikabulin," gitu kan. Terus mmm, Nabi Ayub bilang, "Aku malu, karena apa? Karena kenikmatan aku yang aku rasain itu nggak sebanding dengan rasa sakit yang sekarang aku, mmm, alami. mhm, Dan aku akan meminta untuk bisa balik lagi keadaan aku setelah waktu waktu aku, waktu kenikmatan aku dengan waktu kesengsaraan aku itu sama." Nah, oke, istrinya sabar, tapi setelah selesai, istrinya
happy nggak? Dapat gak dia tuh kenikmatannya lagi? Dapat kenikmatannya lagi. Tapi ada juga Mmm. kasus di mana orang nggak cocok nih sama ternyata pas sudah nikah ternyata nggak cocok sama behavior-nya, sama apa lagi, Mmm. sama status sosialnya, dan cerai itu dibolehkan. Karena di zaman Nabi itu ada seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Harisah Mhm. sama Zainab binti Jahsy. Mmm. Zaid ini adalah mantan budak, sedangkan Zainab ini adalah bangsawan. Mereka Oke. nikah mereka nikah nih, behavior-nya beda dong, Mhm. preferensinya beda dong, ya Beda. kan? Pas nikah nggak nyaman. Karena beda-beda kehidupan Bener, sebelumnya. walaupun sebenarnya Oke. Islam itu udah datang, Islam ngasih tahu nih bahwa nggak ada beda antara orang Arab dengan orang non Arab kecuali takwa, nggak ada beda antara orang kaya sama miskin kecuali takwa. Tapi kan Mmm. mereka kan punya preferensi, ya kan? Oke. Ngadulah ke Nabi dan akhirnya boleh untuk cerailah mereka. Jadi sebenarnya yang tadi Mas bilang kalau misalnya suaminya sakit itu boleh aja, kita tuh boleh menentukan sikap kita. Oke. Kita pengen milih bersabar atau kita pengen milih Dan eee, walaupun suaminya nolak tetap bisa? tetap bisa Oke. tetap bisa. Jadi nggak harus nunggu pengadilan gitu-gitu kan ada Bener juga kan kalau kita lihat, eee, case-case sekarang nih. bener, apalagi kalau misalnya udah sampai tahap KDRT. Wah itu KDRT KDRT tuh, kan selingkuh, ceweknya kasihan tuh. ceweknya kasihan. Nah itu Heeh. bahkan itu udah harus cerai kalau pandanganku tuh. Itu harus cerai tuh. Oke. Kenapa? Karena dia udah memaksiati Allah. Aku tuh waktu awal-awal nikah, justru pembahasan pertama yang aku bahas sama istriku itu bukan pembahasan tentang kita mau pergi kemana, tapi pembahasan tentang cerai. Mmm. Karena kenapa? Karena cerai ini penting banget, karena dalam Al-Qur'an itu nggak ada surat an-nikah, tapi ada surat at-tholaq, ada surat cerai. Oke. Dan cerai itu penting banget sebagai jalan keluar, tapi bukan tendensinya tuh bukan kita pengen cerai ya, Mhm. Karena tapi karena cerai itu katanya dibenci Allah juga dibenci kan? Allah, bener. Tapi kita tahu nih batas-batas apa nih kalau misalnya Mhm. kita tuh cerai. Aku bilang ke istriku, "Aku nggak akan ceraiin kamu, Mhm. kecuali kalau kamu ngelakuin 2 hal, Mmm. yaitu apa? Selingkuh sama aku atau nggak selingkuh sama Allah, berbuat syirik. Kalau Mmm. kamu udah ngelakuin itu, aku bakal ceraiin kamu." Tapi Mmm. kalau misalnya soal masalah ekonomi, aku ngerasa, itu bukan sebuah masalah, itu kita bisa perjuangin bareng-bareng. Masalah Oke. eksistensi itu juga bisa kita perjuangin bareng-bareng. Ya ingat yang tadi, Goriza sama Hajatul Dawiyah, Mmm. enggak bakal buat kita mati kok. Aku yakin dalam hatiku, dalam seumur hidupku ya, aku nggak mungkin nggak ngasih makan kamu. Iya iya iya. Kita nggak mungkin tinggal di luar tanpa adanya atap gitu. Iya, nggak mungkin Nggak tidur di mungkin jalan nggak mungkin gitu tidur ya. di jalan, gitu. Pokoknya aku udah jamin kamu ini. Iya, Tapi pasti akan kalau dapat. kamu masih nggak cocok dengan yang aku kasih misalnya, Mhm, baru itu bener. bisa Boleh bisa diperbincangkan. diperbincangkan. Oke. Mmm, Berarti bukan ada yang nanti begini dosa, begitu dosa, bukan heeh, ya? Jadi sebenarnya pernikahan ini tentang, komunikasi kedua belah pihak dan saling nyaman. saling nyaman. Nah, gimana kalau ekspektasi wanitanya Mhm. sama kemampuan laki-lakinya nggak nyampe? Apakah, eee, laki-lakinya boleh, "Oh ya udah deh aku berarti nggak bisa nih kamu begini," gitu? Boleh 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 juga? boleh Jadi sama-sama boleh ya? boleh, sama-sama boleh. Iya iya. Nah, Adil, nah Islam itu adil. makanya kalau misalnya aku bilang ke banyak orang yang pengen nikah, kamu tuh harus tahu dulu tujuan nikah apa. Kalau kamu pengen nikah itu karena kamu pengen cari nyaman, ketahuilah nikah itu malah banyak masalah. Beneran, serius. Iya, Bold statement karena apa? everybody. Karena nanti kamu tadi hidupnya sendiri ya kan, mungkin tanggungan kamu ya keluarga kamu aja, tapi nanti Iya. kamu bukan cuma nikahin istri kamu loh, kamu nikahin eee eee, keluarga besarnya loh. Ada Oke. mertua, ada intervensi mertua, ada Mhm. behavior mertua yang mungkin kamu nggak cocok. Jadi kalau misalnya kamu cari nyaman, lupakan, dalam pernikahan tuh justru kamu nggak Mmm. dapet. Terus kalau kamu dalam pernikahan cuman cari hubungan biologis, itu juga percuma. Karena Mmm. kenapa? Karena ya udah banyak kan, kalau kalau kita nggak ngomong syariat ya, penyaluran-penyaluran biologis tuh udah banyak. Mmm. Terus kalau kamu nikah itu cuman cari happy, ya 3 bulan pertama itu happy-nya, sisanya sengsara semua gitu. Nah, gimana Oh, caranya kan makanya ketika muncul satu isu namanya marriage is scary, aku nggak nentang sih sebenarnya. marriage is scary. Pernah kan dulu kan Iya iya. ada marriage is scary gitu ya. Aku nggak nentang. Aku bilang, "Iya, marriage is scary kalau tujuan kamu cuman untuk dunia. Tapi kalau Tapi kalau tujuan kamu untuk akhirat, ada goals yang lebih besar, untuk Allah itu jadi worth jadi work itu karena jadi worth." inilah ibadah terbesar. Bener, ekspektasi aku ke istriku ternyata runtuh gara-gara aku kira istriku tuh sesoleha ini, ternyata enggak, ya kan? Ya udahlah kalau gitu aku bersabar, ya udah kalau gitu
kita bisa ngobrol apa yang sebenarnya bisa kita develop bareng-bareng. I see. Kan istri kita juga punya ekspektasi sama kita kan. Oh Iya, ternyata kita nggak misalnya seperti apa yang suaminya dia. kayak gini. Bener. Karena Terus- habis itu kan semuanya jadi kelihatan gitu Benar, ya. jadi kelihatan. Nah, terus kita bisa ngobrol lagi tujuan kita nikah sebenarnya untuk memenuhi ekspektasi kita atau untuk jadi ini sebagai ibadah. I see. Kalau misalnya ada hal yang aku kurang dan kamu bisa tutupin, itu jadi ibadah buat kamu. Kalau misalnya ada hal yang kamu kurang dan aku bisa tutupin, itu jadi ibadah buat aku. Itulah kenapa kalau mau menikah itu harus mencintai pasangan kita karena Allah. Karena Allah. Karena kalau kita cinta manusianya doang, semua manusia punya kekurangan. Iya, betul banget. No one's perfect. Jadi kita Bener banget. akan runtuh cintanya. Tapi Mm-mm. kalau kita cinta sama Allah, kita akan cinta selamanya sama pasangan kita. Mm-mm. Nah, tadi kalau misalnya Mas punya statement married Oh. is scary itu Mm. Mas setuju gitu ya. Mm-mm. Gimana pandangannya dengan banyak orang jadinya menunda menikah Mm-mm. sampai umur 30 tahun, mau laki-laki perempuan, Mm-mm. belum menikah juga karena dia married is scary. Ya. Menurut Mas itu gimana? Padahal dia misalnya udah bekerja dan lain-lain, ataupun dia masih ragu dia bisa mencukupi pasangannya gitu. Ya, sebenarnya nah, aku setuju di bagian itunya, Oke. tapi nggak berhenti sampai situ, harus ada koma. Marriage is scary kalau bukan karena Allah. Oke, tadi udah dilanjutin. Bener. Nah, kalau misalnya, jadi yang harus kita edukasi ke masyarakat adalah kamu tuh nikahnya harus karena Allah. Iya, di situ boldnya ya. Bener. Benar. Jadi kalau misalnya kita udah tahu bahwa tujuan nikahnya karena Allah gitu kan, nah di situ baru nanti kita bisa breakdown ke mereka nih. Oke, berarti Kamu- dia kembali ke jawaban yang tadi. Jawaban yang tadi. Oke. Nanti kalau misalnya aku udah umur 30 lebih dan aku belum nikah gitu kan ya. Mm-mm. Nah, apa yang membuat kamu nggak mau nikah? Oh, karena aku takut. Kan ada opsi-opsi yang lain. Jangan-jangan yang kamu pilih adalah artis-artis papan atas, ya nggak mungkin lah. Gitu. Kan kamu Aku harus tahu pengen diri. kayak ini Blackpink misalnya. pengen kayak ini ya susah ya. Ya susah. Menggapainya susah. Bener susah. Nah, tapi dan Harus sadar diri. harus sadar diri, Iya, benar iya, banget. iya. Dan enaknya kalau kita udah kaitin semuanya ke Allah, itu kan pasti akan belajar bagaimana Rasulullah SAW itu membimbing pernikahan kan. Mm-mm. Nah, belajar tentang Rasulullah membimbing pernikahan itu akan membuat kita tuh jadi tahu batas-batas yang kita harus lakuin di dalam pernikahan. Dan batas-batas yang nggak boleh kita lakuin dalam pernikahan. Contoh misalnya, aku pernah bilang ke istriku gini, sebandel-bandelnya aku, kamu tahu batasnya saya mana? Karena apa? Karena aku di kepalaku ini udah terinstal Allah sama Rasulullah. Aku kayaknya nggak mungkin deh selingkuh. Itu mungkin terjadi, tapi itu kemungkinan sangat-sangat kecil. Kalau masih nikah lagi gimana? Beda lagi nih. Itu selingkuh apa bukan? Kalau kata Ustadz Umar Mita, itu selingkuh yang disyarikan. Walaupun kita nggak boleh. Tapi kalau istrinya nggak terima, dia mau minta cerai juga boleh dong. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang ini boleh atau enggak, sebenarnya laki-laki itu boleh menikah tanpa persetujuan istri. Tapi itu nggak ahsan aja. Nggak baik lah ya. Tidak baik, tidak ahsan. Iya. Dan menurutku punya satu aja udah banyak kok yang perlu bisa dipelajari, banyak yang bisa dieksplor. Banget. Gak usah sampai 2 gitu. Satu tuh menurutku udah banyak lah ini. Oke. Satu aja berat, 2 tambah berat. Oke. Nah, kalau menurut Mas sendiri tadi kan kita udah ngomong soal tantangan menikah dan lain-lain. Mungkin coba kita next tentang child free. Child free. Kan misalnya tiba-tiba Mas menikah nih. Tiba-tiba istri Mas ataupun misalnya ada orang menikah tiba-tiba suaminya bilang, "Aku mau child free ya." Itu dalam Islam sebenarnya boleh apa enggak? Nah, sebenarnya dalam Islam itu tuh diperbolehkan untuk tidak punya anak dengan beberapa ketentuan. Oh, boleh. Boleh. Oke, Tapi apa bukan tuh? disengaja untuk tidak punya keturunan. Contoh misalnya. Sengaja nggak punya kebetulan nggak Itu boleh. tidak boleh. Karena ada namanya maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i itu adalah alasan-alasan kenapa syariat itu diturunkan, dan salah satu sebab syariat itu diturunkan adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Nah, kalau misalnya berketurunan itu membuat dia kehilangan nyawa, itu diperbolehkan untuk nggak punya anak. Oh, jadi misalnya kalau dia hamil karena ada penyakit tertentu bisa meninggal, itu boleh. Itu boleh untuk. Ataupun memang nggak bisa punya anak, boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya dari pada saat udah nikah, terus kemudian aku nggak pengen punya anak ya, menurut aku itu udah salah milihnya. Oh. Lah Tapi kenapa? dalam Islam itu nggak boleh. Kepengen nggak punya anak tuh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dua-duanya apalagi bisa gitu ya. Apalagi bisa. Tapi kalau menunda atau enggak membatasi itu boleh. Oh, membatasi atau menunda boleh. Mm-mm. Jadi oke, kita mau sama-sama berkarir dulu ya. Aku mau setelah kita 3 tahun menikah baru punya anak, boleh. Iya.
Tapi balik lagi masalahnya adalah kenapa kamu nikah sama orang yang baru tahu, kok kamu nggak pengen punya anak gitu, paham gak sih maksudnya? Oh. Jadi gini loh Mas, Mestinya pas taruh udah ditanya udah gitu. tanya kamu pengen punya Oke. anak atau enggak, itu jadi pertimbangan kita. Mau berapa anaknya Bener. gitu. Nih kalau misalnya Mas tahu ya, dalam rumah tangga aku tuh jarang banget ngomong boleh nggak boleh. Oh gitu. Aku justru malah jarang banget keluar dalil. Jadi Justru ngomongnya apa? aku ngomongnya ini Yes aku apa suka, iya aku gitu. suka atau nggak suka. Oh suka apa nggak suka? Nggak suka. Jadi kalau misalnya kita udah ngomongnya di level suka nggak suka, itu kita masih sehat tuh. Aku suka kalau kamu begini, aku nggak suka kalau kamu begini. Tapi kalau udah ngomongin tentang masalah ini boleh nggak boleh, itu tuh aku ngerasa itu kayak apa? Kayak hakim lagi menghakimi Oke, terdakwa gitu. paham. Ini nggak boleh, Allah bilang begini. Aku nggak pernah ngomong begitu. Dan istriku juga nggak boleh. Dan istri juga nggak pernah ngomong begitu. Dan kita juga udah tahu hak dan kita udah tahu masing-masing dalil itu bukan untuk ngejudge pasangan kita, tapi untuk diri kita sendiri. Contoh misalnya ada dalil di mana seandainya ada orang yang harus kalian sujud dan itu diperbolehkan, maka sujudlah pada suami kalian. Ya kan? Itu dalil untuk siapa sebenarnya? Untuk istri. Untuk istri Kepada suami. Oke. Oke. Jadi katanya kalau misalnya ada cekcok, ya terus kemudian dia inget Rasulullah SAW pernah bilang seandainya manusia itu boleh sujud, maka aku akan perintahkan untuk sujud sama suami. Kalau gitu aku minta maaf duluan deh. Jadi pisau bedah untuk jadi tahu diri sendiri. Nah sama kayak suami juga nih. Suami juga begitu. Dalil suami itu kan gini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kami adalah laki-laki itu adalah pemimpin. Terus itu digunain untuk apa? Apakah digunain dari laki-laki untuk ngejudge istri? Bukan. Kayak gini, saya adalah pemimpin kamu. Oh. Enggak kan? Harusnya Malah salah dalil ngomongnya untuk gitu. ke diri sendiri. Saya Untuk adalah mimpinya. Jadi bijak. Untuk jadi bijak. Menjadi pemimpin, Jadi, leader yang sebenarnya gitu. Oke, Iya. oke. Wah, ini seru banget. Kita katakan udah 45 menit nih kita Oke. ngobrol. Target berapa menit, Bang? 5 menit lagi harusnya udah Menit beres lagi? ya. Oh gitu. Karena udah diteleponin istri dari tadi, Oh buka puasa di gitu. rumahnya. Oh Aku udah gitu. masak. Oh gitu. Masih teleponin gitu nggak sama istri? Diteleponin. Terus Diteleponin cuman istriku tahu karena gini ya. Jadi sebelum nikah aku tuh ngebeberin kegiatanku ini, teman-temanku ini, Oke. circleku ini, circle. circleku ini. Oke. Seleo guys. Nah, sehingga dan itu udah terjadi selama 5 tahun kita menikah kan. Dan istriku nggak pernah nanya kamu di mana sama siapa. Nggak pernah nanya. Dia nanya bukan dengan tendensi curiga. Oke. Dia nanya dengan tendensi perhatian. Oke. Kan beda ya antara nanya kamu sama Oh, siapa, di mana. Di mana? Ngapain gitu ya? Iya, karena istriku tahu aku tuh kegiatannya ngapain. Oke. Aku tuh punya value seperti apa. Tapi Jadi, kita punya kewajiban gak sih harus ngabarin setiap jam, Enggak. setiap menit? Enggak. Dalam Islam tuh gak ada. Nah kalau kita ngelihat Rasulullah itu bahkan setiap pengen pergi kemana-mana itu nggak pernah cerita sama istri-istrinya. Oh my god. Apalagi dalam nikah, dalam perang nggak pernah cerita. Karena hanya bikin istri tambah khawatir gitu ya. Bisa jadi, tapi menurut aku itu karena track record Rasulullah SAW yang udah dibangun. Jadi Rasulullah kan orang yang sidik amanah tabligh fatonah nih. Ya kan karena Rasulullah adalah orang yang amanah. Jadi ketika beliau itu ngelakuin sesuatu nggak mungkin dong ngelakuin sesuatu yang khianat. Jadi istri-istrinya juga nggak nanya kamu pengen kemana. Di sini mau ngapain? Kabarin aku dong, enggak. Oke. Jadi, itu cuma ada di zaman sekarang ya? Bener. Ataupun karena dulu gak ada handphone kan susah ngabarin. Bener. Kalau menurut aku sih, aku ngerasa itu yang jadi PR aku. Aku gimana caranya agar aku membangun kredibilitas di depan istriku bahwa aku itu tuh bisa dipercaya. Dimanapun aku pergi, kemanapun aku pergi, aku tuh selalu ada dalam kebaikan, insya Allah gitu. Masya Allah, suami idaman banget. Walah. Cariin lah satu ya. Ya Allah. Buat tim saya ada yang jomblo. Oh, gitu. Adik saya juga masih jomblo cewek. Waduh. Wah, terima kasih banyak loh Mas udah Oke. sharing-sharing. Biasanya terakhir kita mungkin kasih motivasinya Mas buat anak-anak muda di luar sana yang pengen punya pasangan yang saling suportif, yang punya kehidupan rumah tangga yang baik. Mungkin buat anak-anak di luar sana yang pengen dapat motivasi dan siraman rohaninya dari Mas. Oke, manusia itu asal katanya insan dari kata nasya yansa. Artinya pelupa. Jadi tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa itu manusia. Nah, kalau misalnya kita berekspektasi sama pasangan kita berekspektasi sama kita, pasti banyak kecewanya. Nah, maka titipkanlah ekspektasi itu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pengen ngawasin suami kita 24 jam itu nggak kelar.
Tapi kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu saling mengawasi di antara kita, itu kita bisa saling percaya. Allah. Kalau kita pengen ngintilin suami kita nggak mungkin dong, istri kita Iya, ngintilin kita nggak mungkin juga dong. Tapi kalau sama dua-duanya punya value, Allah ngelihat aku, itu akan jadi jauh lebih mudah. Kalau salah satu doang yang Allahnya misalnya istrinya doang atau suaminya doang, gimana tuh, kan nggak connect jadinya. Iya, siapa suruh kamu nikahin? Aduh, ya begitu ya guys. Jadi pelajari yang baik ya pada saat ta'aruf. Oke, betul banget. Oke, berarti ta'aruf ini boleh sedetail mungkin ya. Boleh sedetail mungkin. Nanyain penghasilan boleh. Boleh. Nanyain punya apa aja boleh, kayak Boleh. kendaraannya apa, aset apa boleh. Bener. Bahkan harus ditanya, kamu punya hutang nggak? Oke. Jangan-jangan kita ngelihat dia kelihatan mapan aja di luar, tapi sebenarnya chaos di dalam. Jadi sebenarnya kalau orang-orang pacaran tuh kan suka fake ya, Iya. pakai mobil, sewa, Bener. kadang-kadang punya orang lain, yang penting buat naklukin pasangannya. Habis itu udah dapat yang dia inginkan, Nggak taunya utang. ataupun hutang, ataupun Aduh, pinjol. Pinjol lagi. Jadi sebenarnya ta'aruf itu detail ya, sampai Detail. nulis kayak gitu boleh ya. Saya tuh Boleh. nggak punya hutang, saya begini, saya begini. Bukan hanya nulis, Mas, nanya, Mas, langsung, Mas. Oke. Mm-mm. Itu berapa kali boleh ketemunya Mas kalau ta'aruf itu? Sebenarnya nggak ada batasnya sih. 10 kali? Eh, boleh. Aku sama istriku prosesnya tuh 6 bulan. Nonton bareng boleh ya? Enggak. Nah, itu dia yang bedanya. Kalau misalnya tujuannya adalah nikah, ta'aruf kan tujuannya nikah. Iya. Pertanyaannya apakah nonton bareng itu bagian dari tujuan pernikahan? Kalau nggak ada nanya ya, itu Enggak. Itu pengen- lebih kepada bonding perasaan aja. Dan kalau misalnya kita udah bonding perasaan, kita tuh nanti efeknya bakal nggak objektif. Oke. Jadi menilai dia nggak objektif. Bener. Ketika dikasih tau aku punya utang nggak apa-apa lah, aku cinta banget sama kamu gitu. Iya, bener. Oke. Bener. Menarik, thank you Mas Ya. Hawa Ya, udah sama-sama. kasih motivasinya, kasih pencerahannya. Aku harap ada episode-episode selanjutnya sama Oke. Mas Hawa. Mm-mm. Karena ini kayaknya pertama kali bintang tamu, aku minta episode selanjutnya karena ini mewakili banyak suara anak-anak muda di luar sana. Terima kasih, sukses selalu. Ya. Selalu menjadi inspirasi buat Mhm. generasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.